Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa lagi mata kuliah kepemimpinan sektor publik. Dan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang electronic leadership atau juga bisa disebut dengan digital leadership. Ini saya akan share PPT-nya. Dan ini mudah-mudahan bisa dilihat dengan baik, ya. Yang pertama saya sampaikan bahwa sumber dari materi ini adalah dari buku yang ditulis oleh Monica Bansai yang berjudul E-Leadership A New Paradigm. Ya, nanti ya buku ini saya akan upload di Eldiru. Ya. Dan materi ini sangat penting karena sangat kontekstual, ya. Sekarang ini pemimpin itu harus menerapkan e-leadership atau ada yang mengatakan juga digital leadership. Nah, ini sebagai pengantar bahwa kita sudah sangat paham bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu sudah luar biasa sekarang ini. Dan ini pernah saya sampaikan bahwa teknologi itu sudah mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat. Kita semua sudah terpengaruh oleh teknologi. Kita bekerja, belajar, berdagang, bergaul, termasuk beribadah, itu sekarang ini itu tidak bisa lepas dari teknologi. Saya sekarang bekerja menggunakan teknologi. Banyak orang bekerja dari rumah, work from home, itu teknologi. Belajar kalian juga, ya, mengakses LD-Room, mengakses konten, ya, mencari referensi itu dengan teknologi. Apalagi orang berdagang sekarang, ya. Orang berdagang, jualan online, toko online, itu sudah sangat terbiasa. Pergaulan dengan media sosial juga tidak bisa lepas dari teknologi. Bahkan beribadah, ya. Banyak pengajian-pengajian, konten-konten tentang pengajian itu banyak sekali bisa diakses, ya, melalui teknologi internet khususnya. Inilah yang menjadi pengantar bahwa kepemimpinan pun, ya, kepemimpinan itu harus memperhatikan ini, ya. Kepemimpinan harus memperhatikan perkembangan teknologi. Sehingga tantangan kepemimpinan sekarang ini yang pertama adalah adanya globalisasi, dunia semakin global. Dunia sekarang ini, ya, kita memimpin itu bukan hanya berbasis pada satu lokasi saja. Karena interaksi sekarang ini dengan dunia secara global. Ya, bahkan materi ini nanti saya upload di YouTube itu juga bisa diakses oleh siapapun secara global. Dan kenyataannya juga organisasi itu juga sudah banyak yang mempunyai cabang, unit, dan customer atau pelanggan yang melewati batas negara. Dan perkembangan teknologi ini sifatnya adalah eksponensial. Jadi perkembangan eksponensial adalah perkembangan yang memang sangat pesat. Beda dengan perkembangan yang secara linear. Secara linear kan landai saja. Jika X, ya, linear kan hubungan yang linear kan jika X berubah 10 maka Y berubah 10. Ya, itu hubungan yang linear. Tapi eksponensial itu bisa seperti lonceng gambarnya ke atas langsung. Ya, itulah perkembangan secara eksponensial. Dan perkembangan secara eksponensial ini menghasilkan frekuensi interaksi yang makin tinggi. Ya.
kita sudah sadari dan kita sudah menikmati adanya banjir informasi dari berbagai sumber. Nah, kita setiap hari pasti ya selalu membuka media sosial kita. Ya, media sosial kita yang selalu melekat, misalnya WA, ya WhatsApp, itu kita sudah merasakan informasi itu demikian derasnya. Kita dibanjiri informasi ya. Dan bukan hanya WA ya, berbagai platform sudah ada. Bisa Facebook, bisa Twitter, bisa IG ya, termasuk YouTube juga bisa. Ya. Jadi inilah yang disampaikan oleh tadi Monica ya, sumber aslinya leaders in today's business world ya need to grapple with two interrelated forces. Ya tadi ini dua interrelated forces, dua kekuatan ini adalah global, kekuatan global dan perkembangan teknologi. Nah, inilah pemimpin, tantangan pemimpin zaman sekarang. Ya, kemudian slide berikutnya, kenapa gaya kepemimpinan itu harus berubah? Ya, ini dikatakan oleh Monica itu ada beberapa alasan. Ya. Dan e-leadership adalah pemimpin yang melakukan proses kepemimpinannya dengan menggunakan media elektronik. Ya. Jadi memanfaatkan teknologi dalam memengaruhi orang. Ya, karena intisari dari kepemimpinan adalah bagaimana mempengaruhi orang lain supaya orang lain itu bersedia berbuat atau berperilaku sesuai dengan kehendak pemimpin tersebut. Dan dunia telah berubah karena teknologi, tadi kita sudah simak, dan cara memimpin juga harus berubah. Ya, dunia telah berubah karena teknologi dan cara memimpin juga berubah. Karena Information Communication Technology (ICT) ada perubahan dalam menyimpan, interpretasi dan menyebarkan informasi. Termasuk juga merubah bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain. Ya. Jadi mempengaruhi orang lain itu bukan hanya face to face sekarang ya, bukan hanya melalui pidato dan lain sebagainya, tetapi melalui teknologi. Dan merubah juga proses pengambilan keputusan dalam satu organisasi karena teknologi. Ya. Rapat bisa secara daring ya, tidak harus ketemu langsung. Itulah pengambilan keputusan dengan cepat. Jadi kenapa gaya pemimpin itu harus berubah ya, di dalam buku ini dijelaskan ya ada empat ya. Yang pertama, akses terhadap informasi dan media telah berubah ya. Jadi kita selalu connect internet sehingga akses terhadap informasi dan media itu selalu apa selalu memungkinkan, tidak pernah terputus. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja lebih banyak yang terhubung satu sama lain. Ya. Jadi ada greater workforce interconnection. Ya. Jadi tenaga kerja yang terhubung satu sama lain itu semakin meluas sudah dari berbagai lokasi. Kemudian it is easier to reach and touch others. Lebih mudah untuk mencari dan bergaul satu sama lain. Dan kemudian komunikasi itu sesuatu yang tak terhapuskan. Empat aspek inilah yang menghendaki adanya gaya kepemimpinan itu harus berubah. Perubahannya adalah bagaimana memanfaatkan teknologi. Ya. E-leadership itu apa? Inilah definisinya ya. Jadi e-leadership can be defined as a social influence process. Ya. Jadi e-leadership adalah proses pengaruh sosial. Pengaruh sosial yang seperti apa? Yang dimediasi oleh teknologi informasi untuk menghasilkan perubahan sikap, perasaan, pemikiran, perilaku, dan atau kinerja yang meliputi individu, kelompok, dan organisasi. Dan di sini dikatakan the most fundamental bottom
lain is that e-leadership ultimately is not about connecting technology, but about connecting people. Hal yang paling mendasar dari e-leadership adalah bukan connecting teknologinya, bukan mengkoneksikan teknologinya, tapi bagaimana mengkoneksikan, menghubungkan people-nya, menghubungkan orangnya. Karena teknologi informasi itu dapat menjadikan seorang pemimpin bukan hanya dapat berkomunikasi, namun juga dapat dirasakan kehadirannya oleh para pengikutnya. Jadi dengan adanya teknologi itu pengikut itu merasa bahwa pemimpin itu selalu hadir, ya. Itu dengan adanya teknologi. Ya. Dan pentingnya e-leadership itu juga karena kita sudah memasuki electronical age atau information age, ya, yang merupakan pergeseran dari industrial age. Ya, tabel ini sangat jelas ya perbedaan ya antara industrial age dan electronical age. Ya. Kalau industrial age itu masih membutuhkan office, kantor, bangunan kantor maksudnya, tetapi electronical age itu yang penting ada tempat kerja dari manapun, dimanapun. Ya, yang dibutuhkan adalah work space, ya, bukan kantor. Ya. Kemudian kalau industrial age itu bekerja itu harus dalam suasana yang quiet, yang sepi, yang hening. Tapi electronic age itu tidak harus. Dalam hal noisy, dalam apa keadaan noisy itu juga tetap harus bekerja. Kemudian dalam industrial age itu orang bekerja itu single task. Jadi kerjaannya tunggal. Bidangnya tunggal ya, bidang pekerjaannya tunggal, tetapi di dalam era sekarang ini orang itu bekerja menjadi multitasking. Dalam satu waktu itu harus bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Kita sudah merasakan ya, sambil rapat ya, itu bisa mengerjakan tugas yang lain. Mungkin juga kalian sedang kuliah ya, itu ada yang nyambi jualan mungkin di belakang ya, sambil jualan karena pegang HP ada orderan atau apa. Ini sangat mungkin. Cuma bagaimana kita fokusnya, nah itu yang jadi masalah ya. Kemudian tadi fokus jadi masalah. Kalau yang industrial age itu berkaitan dengan fokus ya. Kalau electronical age itu berkaitan dengan directed, bagaimana diarahkannya ya. Kemudian lifetime employment ya, orang bekerja dalam industrial age itu pekerjaannya itu sepanjang masa. Tetapi dalam electronical age itu bukan lifetime employment tapi lifetime learning. Jadi pembelajaran yang sepanjang masa. Kemudian dalam industrial age itu kewajiban yang dipentingkan, tetapi dalam electoral age itu ownership, kepemilikan. Jadi kalau ada pekerjaan itu ditekankan wajib dikerjakan, tapi dalam electoral age itu karena merasa memiliki pekerjaan itu sehingga melaksanakan pekerjaan dengan secara sukarela. Kemudian dalam industrial age itu menghendaki adanya persatuan ya. Dalam electoral age itu teams ya. Orang tidak harus bersatu secara utuh ya, satu suara ya, tetapi di dalam electoral age itu yang dibangun adalah teamsnya ya. Ya, teamwork ya. Kemudian industrial age itu berkaitan dengan culture ya, budaya. Dalam electoral age itu dengan environment ya. Saya kira ini bisa dipelajari lebih lanjut sampai yang terakhir ya, beberapa yang terakhir. Yang pertama adalah 9 to 5 ya.
Dalam era industrial age itu 9 to 5 adalah jam kerja. Jam kerja itu jam 9 sampai jam 5 sore. Sementara dalam era sekarang ini ya, era elektronik itu 24 jam pekerjaannya dan 7 hari seminggu ya. Dalam 7 hari itu tidak libur karena semuanya bisa secara elektronik. Ya. Dalam industrial age itu ada office building ya, bangunan, kantor, orang bekerja di kantor ya. Kalau dalam era elektronik itu orang bekerja itu anywhere, anytime, dimanapun dan kapanpun juga. Kemudian dalam industrial age itu apa? Knowledge is power. Jadi orang yang punya pengetahuan itu harus disimpan ya karena itu memberi kekuatan. Ya. Tetapi dalam era elektronik pengetahuan itu apa? Knowledge is sharing. Ada knowledge sharing ya. Berbagi pengetahuan itu sudah apa? Trennya sudah seperti ini. Kemudian yang terakhir ya, industrial age itu saling berkompetisi menjadi kompetitor ya. Kalau dalam era elektronik itu network alliances. Jadi menjadi network ya, antar pesaing itu bisa menjadi network, bekerja sama ya. Inilah apa perbedaan antara industrial age dan electronic age, dan ini yang melatar belakangi diperlukannya electronic leadership. Ya. Kemudian secara teori ini ada dari sumber lain ya. Istilah electronic leadership atau kepemimpinan elektronik itu diperkenalkan pertama kali oleh Avolio, Cahal, dan Dodge ya, melalui artikel ilmiah dalam jurnal yang berjudul E-Leadership Implication for Theory, Research, and Practice. Itu sejak tahun 2000. Di mana menurut artikel tersebut ya merujuk apa kepemimpinan di era digital, e-leadership terjadi dalam konteks e-environment. Jadi lingkungan yang sudah serba elektronik ya, di mana pekerjaan dilakukan melalui teknologi informasi terutama melalui internet. Dan dalam konteks ini tidak hanya komunikasi tapi pengumpulan dan penyebaran informasi antara pengikut dan pemimpin juga terjadi melalui media elektronik. Di sini para pemimpin disebut e-leader ya, atau pemimpin virtual. Dan pendekatan kepemimpinan yang digunakan adalah pemimpin virtual yang disebut dengan e-leadership. Nah, inilah apa asal muasal dari e-leadership. E-leadership atau pemimpin virtual adalah pemimpin yang mengarahkan orang-orang ya atau mempengaruhi orang-orang dari jarak jauh untuk melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, mengarahkan orang dari jarak jauh tentu saja dengan menggunakan teknologi. Mereka menggunakan teknologi baru untuk meningkatkan pekerjaan mereka, untuk menemukan model bisnis baru, untuk berkomunikasi dengan pengikut mereka. Interaksi tatap muka tradisional telah diganti dengan media elektronik. Kemudian e-leadership terutama ditemukan dalam e-bisnis ya, yang dilakukan melalui media elektronik terutama melalui internet. Kemudian e-leadership juga disebut kepemimpinan jarak jauh dan itu menggantikan kepemimpinan tradisional karena kemajuan teknologi. Inilah yang berkaitan dengan istilah e-leadership. Kemudian di sini ada 5 perbedaan ya antara kepemimpinan tradisional dan e-leadership. Perbedaan yang pertama adalah jenis komunikasinya. Dalam kepemimpinan tradisional, komunikasi tatap muka terjadi antara pemimpin dan para pengikutnya. Tetapi dalam kasus komunikasi e-leadership, komunikasi terjadi melalui media elektronik seperti internet ya. Jadi media komunikasi ya yang digunakan adalah internet ya. Dan
ini bukan hanya apa ya, media komunikasi itu yang relatif tradisional seperti email juga bisa juga dengan memanfaatkan aplikasi berbasis WA, Line dan lain sebagainya. Jadi kalau email itu dikatakan sudah apa tradisional ya. Ya. Sekarang ini sudah langsung yang lebih instan yaitu WA, Line dan direct message. Itu perbedaan pertama dari jenis komunikasinya jelas ya. Karena kalau tradisional tentu saja lebih banyak pada tatap muka secara langsung. Kemudian perbedaannya kedua adalah dalam hal anggota. Ya. Dalam hal kepemimpinan tradisional, pengikutnya adalah anggota utama dalam kasus apa? Pengikutnya adalah anggota utama. Tetapi dalam kasus pemimpin e-leadership, pengikutnya disebut pengikut virtual. Karena bersifat virtual, emosi, respon psikologis antara pengikut dan pemimpin sulit ditangkap. Bahkan ya, antara pemimpin dan anggotanya kemungkinan juga tidak pernah bertemu. Ya, jadi secara keanggotaan ya, makanya disebut anggota virtual ya, karena tidak pernah bertemu. Bahkan nanti kemungkinan juga yang apa yang bertemu adalah avatarnya ya, avatarnya yang bertemu, diwakili oleh avatar. Ya. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga adalah kualitas. Dalam hal kualitas, kualitas keduanya sebenarnya sama. Tetapi para anggota dalam e-leadership harus melalui pengetahuan, harus memiliki pengetahuan tentang teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Tentu saja yang kekinian, yang baru dan modern, ya. Dan sesuatu apa pengetahuan ini tidak diperlukan dalam kasus kepemimpinan tradisional. Jadi dalam kepemimpinan e-leadership itu yang punya kemampuan untuk dalam hal teknologi ya, itu bukan hanya pemimpinnya saja, tetapi anggotanya juga harus punya kemampuan yang sama. Jadi dari aspek kualitas tentu saja antara pemimpin dan pengikut jadi berbeda. Itu perbedaan yang ketiga antara kepemimpinan tradisional dan e-leadership. Perbedaan yang keempat adalah tentang kebutuhan akan tempat. Dalam kepemimpinan tradisional ya berbasis kantor dan tempat tertentu. Ya. Jadi kantor atau tempat tertentu diperlukan untuk melakukan pekerjaan oleh pemimpin dan pengikutnya. Sementara dalam e-leadership, kantor di lokasi tertentu tidak diperlukan. Ya. Mereka dapat berkomunikasi satu sama lain, bahkan dari jarak jauh satu sama lain, bahkan bisa melewati negara. Itulah. Jadi tidak harus berbasis kantor. Itu e-leadership. Dan e-leader juga harus memiliki pengetahuan bagaimana berpikir dan bekerja melintasi batas waktu, batas ruang, dan rintangan budaya di mana pengawasan dan interaksi langsung tidak memungkinkan. Dan dengan teknologi informasi dan komunikasi, pemimpin dapat berkomunikasi tidak hanya dengan ratusan, tetapi bahkan ribuan orang sekaligus hanya dengan menyentuh satu tombol saja, langsung bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Itulah perbedaan yang keempat antara kepemimpinan tradisional dan e-leadership. Kemudian perbedaan yang terakhir adalah dalam hal ketersediaan anggota. Dalam hal kepemimpinan tradisional, semua anggota hanya tersedia selama jam kantor, selama jam kerja saja. Tetapi anggota e-leadership itu tersedia bahkan di luar jam kerja. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Sebab pemimpin virtual atau e-leader itu mempunyai harus memiliki orientasi 24 kali 7. Mereka harus dapat bekerja kapan saja 24 jam sehari, 7 hari non-stop. Ya. Ini bisa dirasakan ya. Dengan pemimpinan e-leadership itu, seorang pemimpin dapat menghubungi anak buahnya sewaktu-waktu. Ya.
Bahkan hari libur pun bisa dihubungi untuk bekerja. Ya. Itulah karena teknologi. Ya. Sehingga apa sekarang ini ya organisasi zaman sekarang ini ya orang itu harus selalu memonitor HP karena kemungkinan ada perintah di hari libur. Ya, karena kalau pemimpinnya itu menerapkan e-leadership, berarti harus selalu standby. Ya. Dan di antara 5 perbedaan tersebut, ya, namun demikian e-leadership itu, e-leader pemimpin yang menerapkan ya e-leadership itu harus cukup fleksibel untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis, perubahan lingkungan teknologi, sehingga ia dapat melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi dengan mengingat perubahan di lingkungan bisnis. Jadi apapun pemimpinnya itu harus selalu melihat lingkungannya. Harus selalu melihat lingkungannya. Namun dengan e-leadership ini melihat lingkungan itu sangat terbantu, ya akan lebih terbantu dibandingkan dengan kepemimpinan tradisional. Saya kira demikian materi tentang e-leadership ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Dengan demikian saya cukupkan materi kita, kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mengisi daftar hadir di Eldiru dan selalu memonitor Eldiru jika ada penugasan. Terima kasih.